Episode 42 Pesona Kelinci Tua dan Rubah Putih. Suasana di villa yang ditempati Dion dan Farah tidak kalah tegang, namun dengan nada yang sangat berbeda. Begitu mereka melewati pintu masuk, Dion masih tidak melepaskan posisinya yang memanggul Farah seperti karung beras. Ia melangkah mantap menuju kamar mandi utama tanpa mempedulikan teriakan protes dari istrinya yang sudah nyaris kehabisan napas karena posisi kepala yang menggantung ke bawah. Begitu sampai di tengah ruangan yang luas itu, Dion menurunkan tubuh Farah dengan perlahan. Wajah Farah sudah merah padam, bukan hanya karena aliran darah yang berkumpul di kepala, tapi juga karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Begitu kakinya menapak lantai, ia langsung mendorong dada Dion dengan kuat. "Kamu benar-benar keterlaluan, apa tidak bisa sedikit saja memperlakukan istrimu dengan manusiawi? Aku bukan barang bawaan yang bisa kamu panggul seenaknya," teriak Farah dengan suara yang gemetar. Dion hanya diam, berdiri tegak dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Sikap diam suaminya itu justru menjadi bensin bagi api kemarahan Farah yang selama ini ia pendam rapat-rapat. "Kenapa diam? Selalu saja begini. Kamu itu suami paling dingin, kaku, dan tidak ada romantisnya sama sekali. Aku merasa seperti tinggal bersama robot, bukan manusia," lanjut Farah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mewakili rasa lelah atas sikap Dion selama beberapa bulan pernikahan mereka. Selama ini, Dion memang terlalu kaku. Setiap pagi ia pergi bekerja hanya dengan anggukan singkat. Pulang kerja pun mereka jarang berbincang, Dion lebih memilih langsung membersihkan diri dan tidur. Bahkan saat gairah itu datang, Dion hanya akan bertanya dengan kalimat singkat yang sangat formal. "Aku menginginkan itu, apakah kamu bersedia?" Kalimat itu selalu terngiang di telinga Farah sebagai satu-satunya bentuk komunikasi intim mereka. Setelah semuanya selesai, Dion akan kembali berbalik dan tidur tanpa kata-kata manis atau pelukan hangat. "Aku capek, aku merasa bicara dengan patung es yang tidak punya perasaan. Lebih baik aku pergi saja daripada membuang suara di depanmu." Farah berbalik, hendak melangkah keluar dari kamar mandi tersebut karena merasa hatinya semakin sakit melihat Dion yang tetap tak bergeming. Namun, baru 2 langkah Farah bergerak, sebuah tangan kokoh menarik lengannya dengan cepat. Dalam satu sentakan lembut namun pasti, Farah ditarik kembali ke dalam pelukan Dion. Posisi Farah membelakangi dada bidang suaminya. Dion melingkarkan kedua tangannya di pinggang Farah, mengunci wanita itu dengan dekapan yang sangat erat namun hangat. Sudah puas marahnya, suara Dion terdengar sangat rendah dan lembut tepat di dekat telinga Farah. Farah bergidik merasakan hembusan napas Dion yang mengenai lehernya. "Lepaskan, jangan pikir dengan memelukku begini amarahku hilang. Kalau belum puas, keluarkanlah lagi. Akan mendengarkannya tanpa protes sedikit pun. Maafkan yang selama ini terlalu bisu untukmu," bisik Dion lagi. Ia kemudian menyesap aroma tubuh Farah di bagian leher, membuat Farah mengeluarkan suara lenguhan yang tidak mampu ia tahan. Aku lagi marah, kenapa kamu malah?" Farah memejamkan mata saat Dion memberikan gigitan kecil yang sangat pelan di cuping telinganya. "Marahlah, sayang. Akan mendengarnya sambil memberikan apa yang seharusnya menjadi hakmu," kata Dion sambil terus memberikan kecupan-kecupan kecil di bahu Farah yang masih tertutup baju basah. Farah berusaha melepaskan diri, meskipun kekuatannya mulai melemah akibat serangan afeksi yang tidak biasa dari suaminya. "Aku tak mau marah lagi. Capek marah sama es batu, hanya buang-buang waktu saja." Sekali lagi Dion menarik tangannya, namun kali ini ia memutar tubuh Farah agar mereka saling berhadapan. Dion menatap mata istrinya dengan tatapan yang begitu tulus dan penuh penyesalan. "Maafkan Farah. Aku akui aku adalah pria yang terlalu kaku dan dingin. Aku sering bingung harus berkata apa padamu," ucap Dion dengan suara yang sedikit parau. Ia menghela napas panjang, mencoba membuka rahasia hatinya yang paling dalam. "Sejak kecil aku tidak punya orang tua. Aku besar di panti asuhan sebelum keluarga Adnan mengadopsiku. Sejak kecil pula aku hanya dilatih untuk satu hal, yaitu menjadi pelindung.
Hidupku adalah tugas dan nyawaku milik keluarga mereka. Aku tidak pernah diajarkan bagaimana cara bersikap lembut pada wanita. Mendengar cerita jujur dari suaminya, kemarahan Farah perlahan meluruh. Ia menatap wajah Dion yang kini tampak begitu rapuh di balik topeng kaku dan dingin yang selama ini ia pakai. Rasa iba dan cinta kembali mendominasi hatinya. "Kenapa A tidak pernah cerita?" tanya Farah pelan. Ia pun memelukkan Dion dengan sangat erat, menyembunyikan wajahnya di dada suaminya yang basah akibat menggendongnya tadi. "Maafkan Ara juga karena terlalu menuntutmu." Dion membalas pelukan itu seolah ia takut kehilangan satu-satunya sumber cahayanya. "Berjanjilah padaku satu hal, jangan pernah meninggalkanku. Ungkapkan saja apa yang ada di hatimu, meskipun itu bentuk kemarahan. Aku akan selalu mendengarnya, asal jangan pergi." Farah mendongak dan menatap Dion dengan tulus. "Aku berjanji, A." Dion kemudian mengecup dahi Farah dengan sangat lama. Farah menghapus sisa air mata di pipi Dion dengan ibu jarinya, lalu dengan berani ia memberikan kecupan singkat pada bibir Dion. Sentuhan itu seperti pemantik api di atas tumpukan jerami yang kering. Gairah Dion langsung terpancing. Ia langsung mengangkat tubuh Farah kembali ke dalam gendongannya. "A, turunkan. Bajuku basah kuyup, nanti tempat tidurnya basah semua." teriak Farah panik saat melihat Dion hendak membawanya keluar kamar mandi. Dion menghentikan langkahnya dan menatap Farah dengan seringai tipis yang baru pertama kali Farah lihat. "Kalau begitu, kita tidak butuh tempat tidur untuk ronde pertama ini." Dion membawa Farah menuju bathtub besar yang sudah mulai terisi air dari pancuran shower bawah. Ia langsung meraih bibir Farah yang selalu menjadi candunya. Ciuman kali ini tidak lagi kaku, melainkan sangat menuntut dan penuh dengan hasrat yang sudah lama terpendam di balik sikap dinginnya. Tangan Dion menyalakan shower hingga air dingin mengucur membasahi kemeja yang ia kenakan. Namun, udara di dalam ruangan itu terasa begitu panas bagi mereka yang sudah terbakar oleh gairah. Ciuman mereka semakin dalam dan liar. Tanpa terasa, tangan Dion bergerak secara impulsif. Karena tergesa oleh hasrat yang menggebu-gebu, terdengar suara robekan kain yang cukup nyaring. Dion merobek bagian depan baju Farah hingga mata istrinya itu terbelalak kaget. "A, bajuku!" Farah hendak memprotes, namun bibir Dion sudah kembali mengunci bibirnya, membungkam segala kata-kata. Dion tidak lagi memberikan ruang untuk bicara. Ia membiarkan air shower menyatukan mereka dalam pertempuran gairah yang dahsyat di dalam bathtub. Sore itu, es batu yang selama ini membeku di hati Dion benar-benar mencair, menyisakan aliran cinta yang membara untuk Farah. Mereka seolah ingin menebus setiap waktu yang hilang karena kekakuan di masa lalu. Cahaya matahari pagi di kepulauan pribadi itu terasa begitu hangat, seolah menyapa dua pasangan yang baru saja memulai petualangan Babaimun dan bulan madu mereka. Hampir bersamaan, pintu kedua villa yang berdampingan itu terbuka. Adnan dan Dion keluar dengan penampilan yang jauh lebih santai dari biasanya. Keduanya mengenakan celana pendek kain dipadukan dengan kemeja tipis yang kancingnya dibiarkan terbuka, menampakkan kaos putih di dalamnya. Aura maskulin mereka tetap terpancar meski dalam balutan busana kasual. Tak lama kemudian, Naila dan Farah menyusul keluar. Keduanya tampak segar dengan busana muslimah ala pantai yang tetap sopan namun cik. Hijab mereka tertutup rapi, ditambah dengan topi pantai bulat berpinggiran lebar yang membuat penampilan mereka terlihat manis. Adnan melirik Dion, lalu keduanya saling bertukar pandang dengan isyarat mata yang hanya dipahami oleh mereka sendiri. Sebuah kode rahasia antar dua pria yang sudah lama bekerja bersama. "Baby, Mas Dion, kalian sedang merencanakan apa sih? Pakai kode-kodean segala?" tanya Naila curiga sambil menyipitkan matanya yang bulat. Farah ikut berkacak pinggang, menatap suaminya dengan penuh selidik. "Iya, jangan-jangan kalian mau meninggalkan kami di sini dan pergi memancing sendirian ya?" Adnan tertawa kecil. Ia mendekat dan merangkul bahu istrinya dengan posesif. "Tidak ada rencana jahat, sayang. Kami hanya memberi kode kalau perut kami sudah sangat lapar. Ayo, kita sarapan di restoran apung sana."
Dion pun melakukan hal yang sama pada Farah. Tangannya melingkar di bahu sang istri dengan lembut, sebuah perubahan sikap yang membuat Farah sedikit tersipu mengingat kejadian semalam. Dua pasangan itu berjalan menyusuri dermaga kayu menuju sebuah restoran yang berdiri anggun di atas air laut yang jernih. Selama sarapan, mata Naila dan Farah tidak berhenti menatap jernihnya air di bawah kaki mereka. Ikan-ikan kecil berwarna-warni berenang bebas, menggoda siapapun untuk segera menceburkan diri. "Bay, boleh ya abis ini Nai menyelam sebentar saja? Airnya jernih banget," rengek Naila dengan wajah memelas. "Aku juga ya, sayang kalau cuma dilihat saja," timpal Farah penuh harap. Adnan segera menggeleng mantap. "Belum boleh, sayang. Air pagi ini masih terlalu dingin untuk bumil. Nanti siang Baby janji akan membawa kalian ke tempat yang jauh lebih indah dan lebih seru." Naila memanyunkan bibirnya, sementara Farah hanya bisa mendesah pasrah. Melihat wajah cemberut para istri, Dion segera beranjak dari kursinya terlebih dahulu. "Kalian tunggu di sini, aku akan menyiapkan kendaraan kita." Beberapa menit kemudian, suara deru mesin terdengar. Dion muncul dengan mengendarai sebuah mobil jeep putih terbuka yang terlihat sangat gagah. "Ayo naik, Tuan Putri," seru Dion. Wajah cemberut itu hilang seketika. Mereka segera naik ke atas jeep. Angin laut membelai wajah mereka saat Dion membawa mobil itu menyusuri jalanan setapak menuju sebuah area pasar tradisional yang menjual berbagai macam makanan khas dan aksesoris pantai. Begitu mobil terparkir, Naila dan Farah langsung melesat turun seperti anak kecil yang baru saja dilepaskan dari sangkar. Mereka berlari menuju deretan penjual aksesoris buatan tangan yang terlihat sangat estetik. "Dasar anak kecil, tadi pada merajuk, sekarang berteriak-teriak setiap melihat hal yang menurutku biasa saja," gumam Dion sambil menyandarkan tubuhnya di kap mobil. Adnan tertawa renyah sambil memperhatikan punggung istrinya dari kejauhan. "Ya kan memang mereka masih anak-anak, Dion. Siapa suruh kau menikahi gadis semuda itu?" Dion menoleh ke arah bosnya dengan tatapan datar. "Ah, itu kan Anda duluan yang memberikan contoh. Sebagai pengikut yang baik, saya hanya mengikuti apa yang dilakukan bos saya." Adnan mendengus kesal namun tak mampu membantah. "Cih, dasar beo, tidak punya pendirian sama sekali. Sudah, ayo kita jaga mereka dari dekat. Jangan sampai mereka memborong satu pasar ini." Mereka berdua menghampiri istri-istri mereka yang sedang asyik memilah-milah bando dan pernak-pernik kepala. Naila tampak sangat sibuk mencoba satu persatu aksesoris tersebut. "Sayang, kalian cari apa sih dari tadi? Berteriak kesenangan tapi tidak ada satupun yang kalian beli?" tanya Adnan sambil berdiri di belakang Naila. "Bingung Bay, semuanya lucu-lucu, Nai ingin bawa pulang semua," balas Naila tanpa menoleh. Matanya tertuju pada sebuah bando bulu dengan telinga kelinci yang panjang dan tegak. Tiba-tiba, dengan gerakan cepat, Naila meraih bando tersebut dan memasangkannya di kepala Adnan. Sontak saja, wajah garang sang CEO Hashim Group itu berubah menjadi sangat menggemaskan sekaligus konyol. Dion yang melihat itu tidak bisa menahan tawa hingga bahunya bergetar. "Pak, Anda benar-benar imut sekali. Seperti kelinci tua yang sedang mencari kelinci muda di tengah hutan." "Dion, tutup mulutmu," geram Adnan dengan wajah memerah, hendak melepas bando itu namun tangannya langsung ditepis oleh Naila. "Jangan dilepas Bay. Kalau dilepas, Nai ngambek lagi," ancam Naila dengan tatapan tajam yang dibuat-buat. Di saat yang sama, Farah tidak mau ketinggalan. Ia mengambil sebuah bando telinga rubah putih dan memasangkannya di kepala Dion. Kali ini gantian Adnan yang tertawa terbahak-bahak melihat asistennya yang dingin itu kini memiliki telinga rubah di kepalanya. "Nah, sekarang kita seimbang, Dion. Kau rubah kutub yang tersesat di pantai," ledek Adnan puas. Dion hanya bisa pasrah. Wajahnya tetap datar, namun telinga rubah itu bergoyang-goyang setiap kali ia bergerak, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan pembawaannya yang kaku. Setelah puas bermain dengan aksesoris, mereka berpindah ke area kuliner yang pengunjungnya mulai ramai.
Bau harum makanan laut yang dibakar memenuhi udara. Karena keramaian itu, insting pelindung Adnan dan Dion langsung bangkit. Terutama Dion, ia berubah menjadi sosok yang sangat posesif. Ia merangkul pinggang Farah dengan sangat erat, memastikan tidak ada pengunjung lain yang menyenggol istrinya. Sesekali ia membersihkan sisa makanan di sudut bibir Farah dengan ibu jarinya, lalu menatap mata istrinya itu dengan sangat dalam. Jangan dilihatin terus. Aku malu dilihat orang banyak, bisik Farah dengan pipi yang merona merah. Biarkan saja, aku hanya ingin memastikan duniaku tetap berada di sampingku, jawab Dion dengan nada yang sangat romantis, membuat Farah hampir meleleh di tempat. Sementara itu, Adnan sibuk menyuapi Naila dengan potongan buah segar. Ia tak peduli dengan bando kelinci yang masih nangkring di kepalanya, fokusnya hanya satu, memastikan Naila makan dengan lahap dan merasa bahagia. Enak Bay. Mau lagi? Tanya Naila sambil menyodorkan sepotong makanan ke mulut Adnan. Adnan menerima suapan itu dengan senyum paling tulus. Apapun yang kamu suapi selalu terasa paling enak di dunia, sayang. Di tengah keramaian pasar itu, dua pasangan ini seolah memiliki dunia mereka sendiri. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi ancaman musuh. Hanya ada tawa, kasih sayang, dan bando-bando lucu yang menjadi saksi betapa bahagianya mereka saat itu. Farah pun mulai terbiasa dengan sikap Dion yang kini lebih banyak bicara dan menunjukkan perhatiannya secara terang-terangan. Dion, kamu tidak malu pakai telinga rubah itu? Tanya Farah sambil menggandeng lengan Dion erat. Dion menunduk, menatap Farah dengan senyum tipis yang sangat manis. Selama itu membuatmu tertawa, aku bersedia memakai telinga rubah ini selamanya. Naila yang mendengar itu langsung menoleh ke arah Adnan. Dengar itu Bay, Mas Dion saja romantis, Baby kapan bilang begitu? Adnan tertawa, ia mengecup kening Naila di depan umum tanpa rasa ragu. Baby tidak perlu bilang begitu, karena seluruh hidup Baby sudah menjadi milikmu sejak pertama kali kita bertemu. Hari itu ditutup dengan momen matahari tenggelam yang mereka saksikan dari atas jeep terbuka dalam perjalanan kembali ke villa. Dua pria hebat itu akhirnya sadar, bahwa keromantisan bukan hanya soal kata-kata puitis, tapi juga tentang kesediaan untuk menjadi konyol demi melihat senyum di wajah wanita yang mereka cintai. Bersambung.